Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 22 Membentuk Laut Qi. Mata Murongzan berkedip-kedip, dia mengantisipasi kedatangan keluarga Li. Keluarga Jiang akan menemui ajalnya gitu keluarga Li tiba. Dan kemudian, kota Langit Wangi akan menjadi milik keluarga Murong miliknya. Hao, balas dendammu hampir tiba. Kecil Jiang Chen itu akan memiliki akhir yang menyedihkan. Ekspresi Murongzan kejam. Dia sangat membenci Jiang Chen, dan dia berharap bisa melahap dagingnya. Karena insiden saat menjemput pengantin pria dan pertandingan kematian terbaru, kehormatan keluarga Murong telah dirusak oleh Jiang Chen. Selanjutnya, Jiang Chen bisa mengalahkan Tuan Muda Li yang berada di tahap awal Qi Hai, sementara hanya menjadi prajurit Qi Jing tingkat 9. Potensinya seperti jarum di hati Murongzan, dan jika dia membiarkan kejeniusan ini terus berkembang, hanya perlu beberapa tahun sebelum keluarga Murong terpaksa keluar kota. Syukurlah Jiang Chen menyinggung keluarga Li, memberi Murongzan kesempatan untuk membunuh dengan tangan orang lain. Untuk saat ini, dia hanya perlu menunggu. Kemudian dia akan memetik buah yang matang tanpa melakukan apapun. Bertentangan dengan keluarga Murong yang tenang, keluarga Jiang sangat sibuk. Anggota inti keluarga Jiang dipimpin oleh Jiang Zhenhai dan Zhou Beizhen. Mereka mengumpulkan semua kekuatan mereka dan menunggu perintah Jiang Chen untuk mengalahkan keluarga Murong. Jiang Chen menjadi terkenal, reputasinya bahkan lebih besar dari Jiang Zhenhai yang saat ini bahkan memperlakukan Jiang Chen seperti komandan mereka. Saat seluruh keluarga Jiang sibuk mempersiapkan diri, ada satu tempat yang sangat sepi. Rumah Jiang Chen. Jiang Zhenhai mengatakan bahwa tidak seorang pun diizinkan berada dalam jarak 100 kaki dari rumah Jiang Chen. Jiang Chen sedang berkultivasi di rumahnya, mendapat banyak manfaat dari pertarungannya dengan Li Changhong. Meskipun keterampilan Li Changhong tidak pernah menjadi ancaman baginya, Jiang Chen tetaplah seorang pejuang Qi Jing. Jiang Chen telah mencapai puncak alam Qi Jing, dan dia hanya tinggal selangkah lagi untuk membentuk laut Qi di dantiannya dan dengan demikian mencapai alam Qi Hai. Yang dia butuhkan adalah sebuah kesempatan. Dia telah menggunakan seluruh kekuatannya dalam pertarungan hari ini, dan dia juga menggunakan jari solar tunggal yang menghabiskan seluruh kekuatannya. Inilah yang memungkinkan dia menerobos kemacetan, akhirnya memungkinkan dia mencapai level Qi Hai. Qi Jing adalah tingkat dasar yang harus dilalui oleh setiap pejuang. Qi Jing memungkinkan para pejuang untuk merasakan dan memahami kekuatan Qi di dunia ini, dan menyerap kekuatan Qi tersebut ke dalam tubuh mereka untuk menciptakan kekuatan Yuan untuk dikembangkan. Namun, Yuan dalam prajurit Qi Jing tidak terkonsentrasi. Itu tersebar ke seluruh tubuh. Ketika seorang pejuang mencapai tingkat Qi Jing ke-9, dia dapat mencoba membentuk laut Qi di dalam dantian mereka. Setelah laut Qi terbentuk, seluruh kekuatan Yuan di dalam tubuh akan berkumpul dan terkonsentrasi di laut Qi mereka. Jiang Chen duduk di atas batu besar berwarna hijau dengan menyilangkan kaki. Tanda naga berwarna darah di dalam dantiannya bergetar, membuat kekuatan Yuan di tubuhnya gelisah. Sudah waktunya, laut Qi, buka sekarang juga. Mata Jiang Chen berbinar saat dia berteriak, dan naga mor mulai bergetar lebih keras dari sebelumnya. Itu melepaskan gelombang cahaya merah yang sebenarnya adalah Qi dan darahnya. Berdengung. Dantiannya mulai berdengung. Karena getaran tanda naga, kekuatan Yuannya yang kuat menjadi seperti ular, menyerang dantiannya. Kekuatan Yuan dan tanda naga bagaikan alat yang bekerja secara sinkron di dalam dantiannya. Segera, mereka membuka celah di dantiannya. Wos, plus. Ketika retakan itu muncul, kekuatan Yuan segera menerobosnya. Tanda naga, seperti jenderal yang memimpin jutaan pasukan, memimpin seluruh kekuatan Yuan melewati celah itu dengan paksa. Perlahan retakan itu melebar, dan ruang kosong pun terbuka. Aliran kekuatan Yuan membentuk topan yang tak terlihat, menyedot seluruh Qi di sekitarnya. Suara mendesing. Jiang Chen seperti lubang tanpa dasar karena tidak peduli berapa banyak Qi yang dia serap, itu tidak cukup untuk mengisi dirinya. Saat ia menyerap lebih banyak Qi di sekitarnya, topan yang tak terlihat itu tumbuh secara eksponensial dan akhirnya menyebabkan aliran udara di atas rumah wali kota berubah juga.
Pusaran angin terbentuk di atas rumah wali kota saat seluruh kekuatan Yuan sedang menuju ke rumah Jiang Chen, berkonsolidasi menjadi angin puyuh raksasa. Apa yang telah terjadi? Mengapa angin tiba-tiba menjadi gitu kencang? Ki di sekitarnya sedang terkuras dari udara. Lihat, itu arah rumah Tuan Muda. Sepertinya Tuan Muda akan menerobos ke level Ki Hai. Benar, Tuan Muda memasuki pelatihan tertutup lebih awal. Saya tidak percaya dia mencapai level Ki Hai gitu cepat, dia sungguh luar biasa. Tuan Muda baru berusia 15 tahun, prajurit Ki Hai berusia 15 tahun. Ini gila, ini pertama kalinya saya menyaksikan hal seperti ini. Semua orang di rumah wali kota sangat gembira. Perubahan suasana muda dirasakan oleh Jiang Zhenhai dan Zhou Beizhen yang sedang berbicara. Mereka berdua berada di level Ki Hai, dan mereka tahu perubahan ini adalah hasil dari seseorang yang maju ke ranah Ki Hai. Tuan Muda sedang menerobos, haha, ini bagus. Seorang prajurit Ki Hai berusia 15 tahun, bahkan jenius di Kota Merah tidak dapat dibandingkan dengan dia. Tuan Muda benar-benar bakat yang luar biasa. Haha, bagus, ini luar biasa. Makam leluhurku pasti meledak. Seorang prajurit Ki Hai berusia 15 tahun, ini mengejutkan semua orang. Air mata mulai mengalir di wajah Jiang Zhenhai. Tidak butuh waktu lama sebelum semua ki di sekitarnya diserap oleh Jiang Chen. Ini masih jauh dari cukup untuk membentuk laut ki, saya masih membutuhkan pil pemulihan fana. Jiang Chen mengeluarkan 3 pil pemulihan fana dan memakannya, dan dengan bantuan keterampilan transformasi naga, energi murni dari pil pemulihan fana mulai mengalir menuju dantiannya. Budidaya dan pengembangan di ranah Ki Hai menentukan potensi keberhasilan seorang pejuang, dan Jiang Chen tidak menginginkan apapun selain landasan terbaik. Berdengung. Setelah konsumsi pil pemulihan fana, tanda naga merah berdarah lainnya mulai terbentuk perlahan di laut Ki Jiang Chen. Ini adalah tanda naga keduanya. Energi dari 3 pil pemulihan fana dikonsumsi dengan cepat, tapi Jiang Chen merasa bahwa laut Ki-nya seperti jurang maut yang tidak dapat disesali dan tidak dapat dipecahkan. Seorang pejuang normal hanya perlu bergantung pada Ki di atmosfer untuk membentuk laut Ki mereka, dan bahkan para jenius dengan potensi besar hanya membutuhkan 1 atau 2 pil pemulihan fana. Saya telah menggunakan 3 pil, tapi masih jauh dari cukup. Sepertinya keterampilan transformasi naga ini sangat kuat. Ini adalah kabar baik bagi saya, karena semakin banyak yang dikonsumsi, semakin baik potensi saya. Jiang Chen berkata pada dirinya sendiri sambil mengambil 3 pil pemulihan fana lainnya. Untungnya dia sudah menyiapkan banyak pil sebelum ini. Jika tidak, maka dia akan mendapat banyak masalah. Semakin banyak ki yang dikonsumsi, semakin besar potensinya. Tapi ini benar-benar membuat Jiang Chen terdiam karena jika ini adalah jumlah ki yang perlu dia konsumsi saat hanya mencoba menerobos ke ranah Ki Hai, sulit membayangkan berapa banyak ki yang perlu dia konsumsi di masa depan saat membentuknya. Inti fana, inti surgawi, dan inti ilahi. Berapa banyak ki dan pil yang dia perlukan? Berkultivasi dengan keterampilan transformasi naga seperti membakar uang, semakin besar potensinya, semakin banyak uang yang harus dia keluarkan. Hanya dalam 1 jam Jiang Chen telah mengonsumsi 10 pil pemulihan fana sebelum akhirnya berhasil menerobos. Ki di atmosfer telah kembali normal. Jiang Chen membuka matanya. Di dalam dantian Jiang Chen terdapat laut ki yang cerah, dan di dalam lautan ki, kekuatan yuannya mengalir seperti air di sungai. 2 tanda naga berwarna merah darah melayang di tengah laut ki-nya, dan di samping kedua tanda naga itu ada tanda naga ketiga yang memudar. Dengan satu pemikiran, seluruh kekuatan Yuan di laut Ki Jiang Chen mengalir ke dalam tanda naga dengan lancar, dan dengan pemikiran lain, kekuatan Yuan mengalir keluar darinya dan diedarkan ke setiap bagian tubuhnya. Tanda naga ketiga sudah 50% selesai, ini lebih dari yang kuduga. Saat ini aku memiliki kekuatan 25.000 jin. TL, ya, aku akan membiarkannya sebagai jin. Jiang Chen tersenyum, kekuatan dan kekuatan Yuannya sekarang setara dengan prajurit Hai Ki Hai yang normal. Meskipun masih tidak bisa dibandingkan dengan ahli puncak absolut seperti Jiang Zhenhai dan Mu Rongzhan, jika dia menggabungkan semua keahliannya, bahkan jika mereka bekerja sama, mereka tidak bisa mengalahkan Jiang Chen.
Tidak hanya tanda naga yang memusatkan ki dan darahnya, pengembangan keterampilan transformasi naga juga akan membantu Jiang Chen meningkatkan tubuhnya. Jika dia mencapai tingkat kultivasi maksimum, tubuh Jiang Chen akan sekuat naga sungguhan. Tunggu, saya bisa menggunakan Divine Sensei. Jiang Chen terkejut, dia menemukan bahwa dia bisa menggunakan Divine Sensei. Dengan sebuah pikiran, kekuatan tak terlihat dilepaskan dari pikirannya, memindai seluruh kompleks. Dengan kekuatan pikiran tak terlihat ini dia dapat mengendalikan segalanya sepenuhnya, bahkan rumput dan bunga di sekitarnya. Seorang pejuang normal membuka rasa ilahi ketika dia membentuk inti fananya, baru kemudian dia dapat menggunakan rasa ilahinya. Saya tidak pernah menyangka bahwa saya akan membuka Divine Sensei saya saat saya membentuk laut ki saya. Keterampilan transformasi naga benar-benar luar biasa. Jiang Chen terkejut. Sebagai orang suci terhebat di dunia, tidak ada seorang pun yang lebih berpengalaman dalam berkultivasi selain dia. Pasti karena skill transformasi naga dia bisa menggunakan Divine Sensei-nya di level Ki Hai. Semakin Jiang Chen memikirkannya, semakin dia merasa bahwa keterampilan transformasi naga adalah keterampilan yang luar biasa. Keterampilan ini adalah keterampilan tak terkalahkan yang diwarisi dari zaman kuno, tidak ada keterampilan biasa yang dapat menandinginya. Setelah menembus level Ki Hai, Jiang Chen tidak keluar dari rumahnya. Sebaliknya, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah langit. Saat itu tengah hari, dan matahari bersinar terang. Saat ini lingkungan sekitar dipenuhi dengan tenaga surya, sangat cocok bagi saya untuk mengembangkan 6 jari matahari. Saya bisa menyerap tenaga surya di sekitar, dan itu akan memberikan manfaat besar bagi tubuh saya juga. Jiang Chen mengacungkan jarinya seolah itu adalah pedang dan mulai melatih 6 jari surya. Segera, sinar tenaga surya mengalir ke jarinya dan kemudian ke tubuhnya. Jiang Chen mengembangkan keterampilan transformasi naga yang memberinya tubuh yang kuat. Tanda naga di tubuhnya adalah salah satu kekuatan yang paling kuat di dunia. Jika dia bisa menyerap lebih banyak tenaga surya, maka dia akan meraup keuntungan yang sangat besar. Berdengung. Cahaya keemasan di jarinya semakin kuat disertai suara mendengung. Perlahan-lahan mencapai tahap yang tidak terkendali. Pergi. Tiba-tiba, Jiang Chen berteriak dan mengarahkan jarinya ke suatu arah. Sinar emas besar, seperti pedang tajam, ditembakkan, itu berbeda dari sebelumnya yang hanya berupa sinar emas. Gesekan antara jari emas raksasa dan udara menghasilkan percikan api. Setelah kecepatannya mencapai maksimum, ia menabrak batu hijau besar setinggi orang dewasa.